Tanya, kenapa Islam cuma 4 istrinya dibatasi, sedangkan Nabi 13? Itu namanya khususan Nabi. Tapi yang ku minta, Yesus mengajarkan Trinitas secara tertulis. Oke. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anak Batak dan Ustadz Yusuf PI, kawan-kawan sekalian yang tidak kapok-kapok gitu ya untuk terus membahas kekristenan sekalipun. Demikian kita tidak kemudian marah-marah dengan dia. Ya, kita bersyukur dengan adanya orang-orang seperti Yusuf PI ini, Injil dengan leluasan untuk kita beritakan di media sosial dan pendengarnya adalah ribuan gitu ya, umat Islam. Dan kemudian kawan-kawan sekalian, di antara mereka tentunya ada yang dibukakan hati karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kali ini kawan-kawan sekalian dia berdebat dengan si anak Batak. Dan saya mau katakan, doakan anak Batak sekalipun dia masih dalam penjara oleh karena dianggap penistaan agama ketika diskusi dengan Yusuf PI ini. Tetapi teman-teman sekalian, video-videonya itu kita bantu viral. Karena apa yang disampaikannya itu sesuatu yang menjadi kenyataan. Dan kita lihat reaksi, bahkan mimik wajahnya daripada Ustaz Yusuf ketika anak Batak berbicara, itu malu 7 turunan kawan-kawannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaannya. Jadi si anak Batak sebenarnya menjawab itu ya. Tapi saya mau spill sedikit. Orang-orang Islam selalu mengatakan bahwa Tuhan kita itu ada 3. 1 tambah 1 tambah 1. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka rumuskan di dalam matematika. 1 Bapa, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Berarti 3. Ketika orang Kristen berkata 1, mereka katakan, oh ini tidak lulus TK katanya. Ya, belum lulus TK ini orang Kristen gitu. 1 tambah 1 tambah 1 itu dikatakan 1 gitu. Karena mereka tidak tahu teman. Jadi saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua. Ketika berbicara Trinitas atau Tritunggal atau Triada, ya, itu berbicara bukan keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa itu yang diperkenalkan kepada Musa. Atau yang merupakan syahadat daripada bangsa Israel. Yang kita kenal dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa. Perhatikan baik-baik. Di sana tidak menggunakan kata wahid, tetapi menggunakan kata echad yang merupakan kesatuan. Itu tidak mutlak satu kawan-kawan sekalian. Tapi kalau kata yahid atau wahid, maka di situ kita lihat berarti ternyata benar-benar satu. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya menggunakan kata echad, satu kesatuan. Maka ketika berbicara Allah Trinitas, berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Allah yang esa memperkenalkan dirinya kepada kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana ayatnya? Anak Batak sudah menjawab itu, yaitu Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas dikatakan di sana. Jadi sebenarnya Trinitas itu rumusan kawan-kawan sekalian. Ya. Sebutan atau istilah untuk menyebutkan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan berarti 3 Allah. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak diskusi mereka di video berikut ini. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Matius 28 ayat 19 Pak Ustadz. Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika Yesus berkata atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka orang-orang Eropa menyebutnya Trinity, orang-orang Yunani menyebutnya Trinitas, orang-orang Batak menyebutnya Debatasi Tolusada. Jadi Tritunggal itu sebutan, ya, itu sebutan, Tritunggal itu sebutan terhadap apa yang diucapkan Yesus ketika Yesus berkata, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal itu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada 3 itu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ajaran dari Tuhan Yesus langsung. Itu tidak bisa kita bantah. Itu bro. Kurang jelas apa lagi? Nah, kau juga tadi sudah menjawabnya ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 163 itu, bahwa memang ayat itu turun atas keadaan di dunia, benar kan? Ya sudahlah kalau memang demikian halnya. Makanya dugaanku selama ini benar. Ayat Al-Quran itu turun atas kemauannya Muhammad. Ketika Muhammad mendapati suatu kebuntuan misalkan soal tawanan perang itu.
Maka turunlah ayat. Nah, Muhammad jatuh cinta sama menantunya, turun ayat. Muhammad ingin mengawini Aisyah, padahal masih anak-anak, turun ayat. Ya sudah. Ya kalau memang demikian halnya silakan aja Pak Ustadz. Asal ada kemauan Muhammad, turun ayat. Muhammad mau merampasi orang yang berperang, turun ayat. Muhammad ingin memerangi orang-orang Quraisy, turun ayat. Muhammad ingin menjawab Umar tentang sholat di Mekah, turun ayat. Masa ayat dari Tuhan turun atas kemauannya Muhammad? Aku aneh juga kawan-kawan. Kenapa kalian mau mengimani Tuhan yang seperti ini? Asal Muhammad menginginkan sesuatu, turun ayat. Sampai kapan kalian mau mengimani Tuhan yang macam gini? Sementara Tuhan yang benar tidak bisa diatur manusia. Tuhan yang benar tidak akan memberikan hukum yang sesuai dengan hati manusia. Paham ya Pak Ustadz? Ya semoga Pak Ustadz paham lah. Masa Allah menurunkan ayat sesuai dengan kemauan Muhammad? Pak Ustadz tadi mengatakan istri 13. Allah berfirman istri itu harus 4. Rupanya istri Muhammad udah 4. Dia ingin mengawini janda-janda yang lain lagi. Maka harusnya nggak boleh dong, karena di dalam Al-Quran hanya boleh istri 4. Nah turun ayat kecuali Muhammad. Ada yang bertanya. Oke, teman-teman sekalian, sangat pedas sekali ya apa yang dinarasikan oleh si anak Batak. Dan itu membuat Ustaz Yusuf PI itu tidak nyaman dan malu 7 turunan kawan-kawan sekalian. Karena ternyata Ustaz Yusuf mengiyakan gitu. Ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun berdasarkan situasi di dunia. Jadi situasi Muhammad seperti apa, maka ayat akan turun seperti dikatakan oleh si anak Batak. Jadi di sini ngeri sekali kawan-kawan sekalian. Dan apa yang dikatakan tadi itu hal yang benar. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa istri itu 1, 2, 3, 4. Atau kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup nikahi 1 saja. Tapi untuk Islam kan batas 4. Tapi Nabi Muhammad malah 13 kata Ustaz Yusuf. Jadi memang udah 11 selisihnya kawan-kawan sekalian. Ya kan? Nah jadi di sini kita bisa belajar kawan-kawan bahwa tidak ada konsistensi. Kenapa diberikan pengecualian kepada Muhammad? Ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa berpikir sendiri secara logik gitu. Makanya dalam kekristenan kita jelas dilarang untuk berpoligami. Cukup 1 saja. Ya. Cukup 1 saja. Kenapa? Karena memang Tuhan kita tidak menginginkan yang namanya 2 lawan 1, 3 lawan 1, 4 lawan 1, apalagi 13. Karena Tuhan ketika menciptakan manusia, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan Tuhan berfirman, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Tapi bagaimana kemudian kalau 13 lawan 1? Apakah dikatakan 1 bukan lagi 13? Bukan 14? Karena 13 tambah 1, 14. Padahal Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika laki-laki meninggalkan rumah ayahnya dan perempuan meninggalkan rumah ayahnya juga, dan akan bersatu dengan suami dan istrinya menjadi 1, bukan lagi 2. Ya. Maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci perceraian. Lalu murid-murid Yesus pernah bertanya, kalau begitu kenapa Musa memberikan surat cerai? Yesus menjawab, karena kamu sesat, karena kamu tidak mengerti kitab suci. Karena pada zaman dahulu kala ketika Allah menciptakan manusia tidaklah demikian. Allah tidak menghendaki yang namanya perceraian itu. Dan apalagi untuk nikah banyak, karena itu kedegilan hati. Contoh ini Abraham. Abraham itu kan sekalian diimani oleh Islam juga sebagai Ibrahim. Ya kan? Dan dia sudah punya istri bernama Sarah. Lalu karena tidak merasa puas di sana karena Sarah tidak bisa memberikan anak. Ya, dan mereka sudah usia suntuk sekali. Dan pada akhirnya ya, Abraham tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, oleh malaikat Allah kepadanya, dan pada akhirnya dia mengikuti saran istrinya untuk menikahi Hagar. Orang Mesir kawan-kawan sekalian, di mana ya, Hagar ini adalah nenek buyutnya orang-orang Islam. Katanya gitu. Ya, dari keturunan Ismail. Oke. Jadi orang-orang Islam sendiri ya sudah mengetahui sebenarnya hal ini. Jadi bukan atas perintah Tuhan Abraham menikahi Hagar, tetapi atas ya saran daripada manusia, yaitu istri Abraham itu sendiri. Jadi Allah tidak pernah menyuruh kawan-kawan sekalian untuk menikah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecuali di dalam Al-Quran
Ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.